Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kita hari ini. Langsung saja kita kembali ke Dokter Else. Sebelum ke materi Dokter Else, karena Dokter Else di vaskes pertama, apakah lumayan sering menjumpai kasus dari penyakit gonore ini atau bagaimana? Iya, sebenarnya yang kayak dibilang sama Dokter Lisda ya, dia tuh kayak fenomena gunung es sebetulnya. Jadi orang-orang yang datang itu biasanya yang memang sudah ada keluhan entah pipisnya yang nyeri, entah sudah nyeri pinggang dan sebagainya. Dan yang kebanyakan adalah bapak-bapak tuh, yang memang karena dia satu saluran tadi ya, jadi dia akan sangat mengganggu saat dia mengeluarkan pipisnya. Nah, yang ibu-ibu ini yang sering salah kaprah. Keputihan dianggap hal yang sepele, ternyata waktu diperiksa ternyata ini bukanlah cairan atau keputihan yang biasa, tetapi yang dia dapatkan dari entah pasangannya, entah suaminya, entah pacarnya dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dibilang banyak sih itu tadi ya. Jadi kalau emang banyak, enggak kayak kasus-kasus demam batuk pilek, enggak sih, enggak sesering itu. Cuman pasti ada. Dalam 1 bulan pasti ada, dan kita itu kayak nyari 1 orang tapi nanti dapatnya entah 3 orang. Jadi kita kayak dapat nih 1 pasien, nanti pasti kita akan dapat 3 pasien berikutnya. Maksudnya 3 pasien berikutnya ini siapa? Ya misalnya kita bilang si bapak ini yang suka jajan tadi, nanti dibawa ya Pak ya pasangannya. Nah kalau dianya aware seperti itu ya, bapaknya sudah kita edukasi mau bawa, nanti dibawanya. Ya mungkin hari besoknya dibawa istri sahnya. Hari berikutnya dibawalah istri keduanya. Hari berikutnya mungkin tempat dia jajan di mana, seperti itu. Ya. Okay. Baik, Dokter Else, silakan langsung lanjutkan ke materi pada hari ini. Nah, jadi kalau untuk mendiagnosa sebetulnya ya, mendiagnosa kan seperti biasa, seperti penyakit lainnya. Jadi pasien datang nih dengan duh itu adalah cairan ya, duh tubuh, uretra, dan atau dengan disuria tadi ya, dengan nyeri saat berkemih atau pipis ya. Pastinya tidak jauh dari anamnesis dengan pemeriksaan fisik. Kalau ini diagnosis dengan pendekatan sindrom, maksudnya dengan gejalanya saja biasanya kami sudah bisa mendiagnosa dengan kata-kata gonore ini, penyakit gonore ini ya. Baru tampak tadi sebenarnya udah disinggung sama Helda, apakah cairannya itu keluarnya pas pipis aja atau yang saya tangkap sih udah ada nih Dok cairannya itu tanpa dia pipis, ada ya. Jadi biasanya kalau bapak-bapak itu datang ya, kita harus melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan memang kita buka di bagian bawahnya itu. Nah, kadang waktu kita lihat aja memang nggak keluar duhnya itu. Tapi makanya kita akan sedikit memencet seperti itu ya, memencet ujung dari kelamin si bapak itu, nanti akan keluar sendiri tuh. Kayak kita ibaratnya kayak mencet jerawat kayak gitu ya, gambarannya kurang lebih seperti itu, nanti akan keluar cairan ya, entah itu kuning, entah dia seperti susu basi, entah keju seperti itu. Nah ya, nanti baru tampak di bagian ujung dari kelaminnya itu. Nah nanti biasanya kami sudah dengan resiko-resiko memang hubungan seksual yang dengan orang yang tidak sah atau memang suka jajan gonta-ganti pasangan, biasanya sudah langsung kami tata laksana tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena dari anamnesis dengan pemeriksaan fisik ini 70-80% sudah bisa dokter itu mendiagnosa ya, menegakkan diagnosis. Itulah pentingnya setia ya dokter. Karena sangat menguntungkan ya kalau setia. Benar, ya. Setia ya. Bukan setiap tikungan ada. Betul. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan wanita begitu juga ya, begitu juga. Nah, kebanyakan sih ibu-ibu ini datang setelah dapat si bapaknya ya, bapaknya diagnosa barulah ibunya datang ya. Sangat jarang saya menemukan memang ibunya sendiri datang dengan mengeluhkan keputihan, kecuali memang keputihannya yang sudah sangat mengganggu ya, sudah hijau, sudah sangat berbau, biasanya dia datang dengan dianya sih bilangnya itu adalah keputihan seperti itu ya. Baru setelah didiagnosa, setelah melakukan pemeriksaan,
barulah diagnosa gonore ini dapat seperti itu ya. Nah, kebanyakan untuk mendiagnosa ibu-ibu dengan gonore ini agak lebih jelibet dibandingkan yang bapak-bapak. Karena kalau tidak tampak ya dokter? tidak tampak, dan biasanya ibu-ibu tuh asimptomatis, biasanya tidak mengeluhkan yang nyeri pipis atau nyeri yang gimana ya, dia nggak terlalu mengganggu. Jadi dan biasanya ibu-ibu juga nggak tahu dapatnya dari si bapak. Nah, taunya dia berprasangka, oh mungkin saya yang kebersihannya kurang bagus. Nah, sedihnya di sana ya, dia nggak tahu kalau penyakit keputihannya ini ternyata dari ulah si suami. Sangat merugikan wanita ya dokter. Iya ya. Oke. Nah, nih ya, kalau sebenarnya sama prinsipnya, entah untuk yang bapak-bapak atau ibu-ibu ya, pria. Kita nggak usah bicara bapak ibu deh. Kalau zaman sekarang, kalau saya di klinik, kalau puskesmas mungkin jarang anak-anak muda yang datang. SMA, kuliah ya. Kalau sekarang sih anak kuliah, anak SMA udah berani tuh datang ke klinik kayak gitu ya. Lucunya dia datang karena barusan dok, tadi pagi saya dapat penyuluhan tentang HIV. Menyinggunglah kencing yang bernanah. Saya ada nih keluhan kencing bernanah. Itu kan SMA, kelas 1 SMA, saya sangat ingat. Waktu di klinik. Ternyata setelah diperiksa, itu dia sudah berhubungan seksual dalam 1 bulan dengan 5 orang wanita. Coba bayangin. Itu di Bengkulu. Syok ya. Itu di Bengkulu ya, itu di Bengkulu. Mungkin kalau kita dengarnya kalau di berita di Jakarta, mungkin yang kota-kota besar ya. Tapi jangan dipungkiri, kota Bengkulu sendiri yang kita merasa kita masih aman-aman aja nih, perilaku remajanya masih oke-oke aja. Enggak, sama sekali tidak ya. Jadi itu tadi pentingnya edukasi, pentingnya peran orang tua untuk menjaga para remaja ini ya. Oke. Kita balik ke pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya itu prinsipnya nanti untuk pemeriksaan yang mikroskopik ya, untuk pemeriksaan yang mikroskopik dia itu diambil dari cairannya itu, di swab lah istilahnya itu ya, di swab nanti diletakkan ke objek gelas ya, kalau kita bilang kayak kaca mikroskop itu nanti dilihat. Nah nanti tangkapannya apa dok? Hasilnya yang kayak gambar bakteri itu tadi ya, yang di slide dokter Rizda sebelumnya. Nanti dari mikroskop nampaklah dianya itu yang Neisseria gonorrhoeae ya. Bedanya apa dengan sifilis? Dia sama-sama mirip ya kalau sifilis itu dengan gonorrhoeae. Maksudnya secara klinisnya hampir mirip, penyebab faktor resikonya hampir mirip ya. Hanya saja bakterinya beda. Kalau yang gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae, kalau yang sifilis dia Troponema pallidum, biasanya seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut. Ini untuk diagnosa. Diagnosanya itu sih sindrom, terus nanti ada pemeriksaan mikroskopik. Ada lagi nggak pemeriksaan yang lain? Saya rasa sudah sangat cukup ya, sampai ke pemeriksaan mikroskopik. Ini ada nice to know aja sih untuk pemeriksaan TVRI. Ada banyak, tetapi sih kalau untuk di sekelas klinik ya, sekelas puskesmas biasanya sampai ke mikroskopik itu sudah sangat menegakkan bahwa seseorang itu adalah terkena penyakit gonore atau kencing bernanah ini. Nah, seperti itu. Nah, ada nggak sih penyakit-penyakit yang mirip gejalanya ya, tetapi dia sebenarnya adalah hal yang berbeda. Nih, kita lihat. Jadi kalau semua yang dari sini kan kita lihat ada cairan. Nah, kurang lebih cairannya adalah seperti ini, ya. Seperti kayak susu ya, susu seperti keju seperti itu. Tetapi biasanya kalau yang diagnosis banding itu yang paling penting untuk menyingkirkan bahwa bedanya gonore dengan penyakit lain itu adalah yang faktor risiko berhubungan seksual. Nah, kalau emang kita sudah biasanya kalau dengan sekali tanya, Bapak ada melakukan hubungan seksual kecuali atau selain dengan ibu atau istri sah nggak? Biasanya dengan satu kali pertanyaan nggak akan ngaku. Percaya deh, mungkin dokter Lista juga sering seperti itu. Menyangkal ya? Menyangkal. Oke, kita sebagai dokter harus percaya dengan semua yang dikatakan oleh pasien. Biasanya nanti kalau Bapak nggak serius berobatnya, nggak jujur, biasa akan ada penekanan nih, waktu bertanya ke arah yang ke hubungan seksual itu. Baru biasanya nanti akan mengakunya sekali dok, sebulan yang lalu. Lebih dalam lagi baru ngaku, oh iya kemarin
sama orang yang berbeda. Itu harus kita gali, memang harus kita gali ya. Supaya apa? Sebenarnya bukan dokternya kepo, enggak ya, bukan kepo. Hanya saja untuk mengetahui udah sejauh mana nih gonorenya, udah berapa kali berulangnya, dan kita tentunya harus nanti edukasinya akan lebih berbelit lagi, pengobatannya harus tepat seperti itu ya. Nah, terapinya, kalau terapinya karena prinsipnya itu tadi adalah penyebabnya adalah bakteri, berarti terapinya adalah antibiotik. Antibiotiknya ada yang dosis tunggal secara injeksi, ya, ada yang obat oral atau yang diminum, ya. Nanti kalau ini biasanya nanti dokter yang akan memutuskan. Jangan sekali-sekali minum antibiotik yang sembarangan. Nah, itu yang kayaknya di setiap segmen, setiap episode dokter kita selalu ya dokternya mengingatkan. Karena nggak bosan-bosan juga ngingetin. Kena apa? Karena ini kan kasusnya gonore. Dia harus tuntas pengobatannya, ya. Selain untuk diri dia sendiri. Terus yang kedua, untuk pasangannya di rumah, pasangan yang sah ya. Saya kalau pasangan yang di luar sah saya nggak peduli kayak gitu ya. Pasangan sah seperti itu. Jadi dia tidak, nanti kalau dia udah sehat baru boleh berhubungan lagi dan tidak menularkan lagi seperti itu ya. Jadi harus tepat diagnosanya, tepat antibiotiknya supaya benar-benar mati nih si kuman ini. Jadi waktu dia sudah sembuh baru boleh berhubungan lagi. Karena memang yang harus sembuh ini adalah 2 orang ya dok? Benar. Nah, satu lagi edukasinya, ada nggak di sini edukasinya? Satu lagi edukasinya memang pengobatan ini nggak bisa sendiri. Oh, tidak bisa berdiri sendiri. Diri sendiri. Karena dia itu tadi kan, dia kan hubungan seksual. Nggak mungkin hubungan seksualnya sendiri kayak gitu ya, hubungan seksual tunggal. Jadi memang edukasi yang penting. Edukasi gimana caranya pasien ini mau membawa pasangannya satu lagi. Kalau nggak nanti pingpong. Bapaknya sehat. Nah, si ibunya belum diobatin. Nanti bapaknya sehat, oke, aku sehat, aku akan berhubungan lagi sama si ibu. Nanti yang gonore ibunya nular lagi ke bapaknya. Jadi harus serentak. Nah, biasanya itu lagi dokter, kalau saya dapat pasien yang gonore itu, saya yang tertekan. Karena biasanya si bapak-bapak itu bilang, tolong dok jangan diberitahu istri saya tentang penyakit saya, tentang penyebabnya, dan kenapa saya bisa seperti ini. Coba, di etika kedokteran kami harus menyampaikan kenapa si pasien itu terkena penyakit itu. Betul. Yang kedua, jiwa sosial dokter akan bermain di situ, gimana tetap menjaga keharmonisan pasien. Inilah tantangannya menjadi Adalah sebuah tantangan yang, maka kalau saya sih lebih mending dapat pasien yang penyakit lain dibandingkan penyakit ini. Ya. Oke baik dokter, sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.